sosial medianya Bahana Ngawi kan. www.bahanafmngawi.com boleh, atau di Instagram tuh update banget. Benar. Jadi apa itu? Apa tuh? Di Ngawi ini ada sekitar 141 siswa dan siswi yang mengalami atau minta dispensasi nikah gitu. Bentar, aku tuh kayak gini loh. Kalau sekolah itu kan dispensasi tuh anak-anak yang Mau colut gitu ya? iya. Dispensasi nikah tuh nggak mau nikah atau gimana ya? Masih bingung. Apa ya maksudnya dispensasi nikah? Dispensasi nikah ini berarti mereka ini mengajukan cuti ataupun izin tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar seterusnya karena dia punya kepentingan menikah. Bayangkan, itu tidak dilakukan oleh mereka pelajar SMA loh. Tapi SMP. Dari separuh 141 ini sudah menikah. 5 di antara 95 hamil. 5 di antaranya sudah melahirkan. Bayangkan. Itu di Ngawi. Wih, SMP tuh? Iya, baru tahu kan? Wah, wadaw. Ya, ini baru SMP. Jadi dia izin untuk tidak sekolah, untuk menikah gitu. Iya. Dalam jangka waktu berapa tuh? Kayak maksudnya ada terserah dia atau? Ya terserah dia, dan dia mau kalau melanjutkan lagi ke sekolah lembaga pendidikan, dia sudah tidak lagi bisa formal. Oh. Jadi bisanya kejar paket C ya? atau kejar paket B kayak gitu. Kan kasihan masa depan kalian gitu kan. Iyalah masih jadi, SMP. Dengan kita bahas pergaulan bebas saat sekarang ini dibahas untuk di Kurcaci ini, kita tuh mengasih tahu buat teman-teman atau buat sobat Bahana, bagi Anda orang tua juga ini harus care dengan anak-anak. Memang kesibukan orang tua itu memang luar biasa di saat sekarang. Apalagi ekonomi yang ada problem sekarang ya, pasca COVID-19. Tapi perhatian kepada anak itu juga penting. Iya. Penting banget. Jadi bagi sobat Bahana yang saat ini mungkin putra-putrinya di usia labil. Iya. Usia labil itu usia di atas 14 ya, atau akhir balik gitu. Oh iya, 14 sekitaran segitulah, 14-15. Itu perhatian harus penuh, baik laki-laki maupun perempuan. Ya kan? Jadi perhatian itu tidak hanya diberikan kepada satu anak dengan gender mereka masing-masing. Kalau laki-laki ya pasti ini diprotes, kamu jangan seperti ini. Bukan, belum tentu. Yang perempuan perlu juga perlu ada perhatian yang khusus juga buat mereka. Jadi jangan dibanding-bandingkan, dan juga jangan dikhususkan. Oh, kamu ini nggak boleh itu gitu ya. Maksudnya masih shock sama di Ngawi loh ya, di Ngawi. Kan ya SMP. Kalau SMA mungkin wajar dia mungkin buatan yang seperti itu ya. Cuman kan kalau SMA mungkin terkontaminasinya dengan sosial media sudah banyak ya. Bersinggungannya sama sosial media tuh udah ini banget. Tapi kalau udah SMP berarti proses bukan pendewasaan sih, terlalu cepat. Nah, tuh yang sangat-sangat orang tua harus bener-bener intens. Iya gitu. Ngasih. Tapi kadang-kadang orang tua yang terlalu ketat tuh bikin anak yang bener banget. Iya kan? Itu jadi, harus gimana? Saya belum jadi orang tua kan. Ya oke. Iya kan? Ya. Jadi ntar kalau dikerasin ini gitu kan. Kalau dikerasin kayak gitu. Jadi perhatian itu ibarat mata pisau dengan dua arah. Gimana tuh? Kalau kita terlalu menekan anak yang terlalu kasih perhatian dan tidak boleh ngasih tahu inilah, mengengkang yang sebelah inilah, itu akhirnya tidak bisa mengenai pas ataupun dengan masalah yang mereka hadapi. Tapi dengan kita menjadi
fungsi kontrol dengan cara kita sebagai teman curhat mereka. Oke. Nah, jadi posisi sebagai kita orang tua memang dibutuhkan, tapi lebih bisa mengena sama anak-anak kalau kita menjadi teman curhat. Jadi kalau kadang-kadang susah loh. Kadang-kadang orang tua yang sudah saklek dengan kedisiplinan, saklek dengan orang yang model orde lama itu kan. Iya, benar. Itu pasti wah. Kamu jam 6 harus pulang, jam 9 harus pulang. Gak mau tahu gitu. Gak mau tahu. Nah, seperti itu kan gak pas. Kalau memang si anak di tengah jalan mengalami ban bocor. Rata mungkin ada masalah kayak gitu di tengah jalan. Tapi si anak takut nanti kalau ada kenapa-napa, kemudian motor ditinggal, dia penting pulang. Nah, tapi motornya. Nah kan. Terus zaman sekarang sudah ada WA. Mohon maaf. Sosial media. Kan bisa, Mah ya, atau Bu, Pak. Ini saya belum bisa pulang. Kan bisa difoto. Ini saya di sini masih ada keperluan ini. Ada juga kemarin waktu saya sama-sama menjemput anak di konsernya yang DC kemarin. Ya itu kan satu sisi dengan bapak-bapak juga yang di situ. Marah-marah sama anaknya di telepon. Kenapa tuh? Ditunggu jam 9 sampai jam 9 sampai lebih sampai mendekati angka 945, 2145. Anaknya belum keluar dari konser itu. Terus anak bapaknya marah-marah. Ya kan ya aneh. Marah-marah di tengah konser. Siapa yang dengar? Ya kan? Jadi seorang orang tua itu sekarang harus harus tahu, bisa ngerti situasi yang anak hadapi, terus bagaimana situasi anak saat sekarang kita telepon. Nah itu kan harus tahu. Jadi nggak harus pokoknya ke tempat sini harus jam 9, saya tunggu di sini, kamu harus datang. Ya nggak gitu. Iya, saya ya nggak apa-apa, keceplosan kan ya. Nggak apa-apa. Aku tuh juga pernah nemu orang tua yang kayak gimana ya, si bapaknya tuh kayak gini loh, dia tuh sangat saklek sekali. Sakleknya tuh kayak sampai kayak nggak mau tahu alasan anak kenapa dia pulang telat. Terus habis itu si anak ini juga berusaha untuk menjelaskan, tapi tetap yang disalahkan nih si anak tuh. Jadi kayak problem gitu loh. Makanya apakah salah kayak anak seperti itu tuh jadi kayak tidak, tanda kutip ya, tidak menghiraukan. Orang dan bukan orang tua sih, ke bapaknya tuh gimana ya? Jadi gitu. Apakah itu dampak dari itu, yang salah tuh siapa itu kan? Kan sebenarnya gini. Si anak itu kan sebenarnya tahu permasalahan yang dia hadapi. Terlebih lagi dia sudah saat sekarang informasi gadget itu kan luar biasa. Jadi anak itu tahu mana yang salah, mana yang tidak. Jadi sekarang kalau orang tua yang tidak tahu, tidak paham dengan gadget, dengan perkembangan saat sekarang, hati-hati dong. Ya kan? Jadi mereka itu sekarang tidak perlu kita kasih tahu. Mereka tuh udah tahu sendiri. Gitu. Kadang-kadang melebihi kita. Anak kita ternyata sudah bisa. Nah kan gitu kan. Lebih mahir seperti itu. Saya sendiri yang tidak bisa lepas dari komputer aja masih kalah dengan anak saya. Jadi aku pun nggak pernah mengajari dia. Ternyata dia belajarnya dari sosial media. Dia begitu ditanya ada permasalahan apa di yang dia temui, sekitar, langsung di searching, selesai. Dia tinggal milih mana yang jadi referensi yang terbaik. Dan kalau dia sampai bagaimana cara tidak hamil, itu bahaya loh. Saya sampai merinding nih. Sampai si anak bertanya di searching gitu kan, bagaimana cara kita berhubungan yang tidak hamil. Bahaya itu. Oh, berarti ada indikasi dia. Iya. Berarti kan mereka kan udah punya gambaran ke depan bagaimana tetap bisa melakukan agar tidak hamil. Tidak ada risiko apapun. Gitu.
Nah, jadi kan kita harus hati-hati bagaimana cara untuk ini memberitahu kepada mereka bagaimana cara yang tepat untuk mereka agar tidak terjadi hal seperti itu gitu loh. Jadi tidak hanya perempuan, enggak ada wanita, enggak yang wanita, enggak ada yang laki, kan sama aja. Dia bukan pasti, wah, kamu harus pakai ini dong. Iya sih. Selesai kan? Iya. Kamu kalau mau megang ini jangan keras-keras dong. Nanti kalau kebiasaan megang, nanti bisa tambah. Gitu kan. Maka sampai segitunya. Kalau dia tahu sampai perkembangan seperti itu udah sekarang loh, Sin. Iya. Situs-situs porno. Mohon maaf ya, situs-situs porno. Itu sebenarnya kalau kita melarang mereka, itu juga baik sih sebenarnya. Tapi ada baiknya. Tapi kadang-kadang kalau kita mengekang, kamu nggak beli ini. Hello. Yang sekarang malah makin ini kan, malah makin itu kayak semakin semakin dilarang semakin ini kan. Anak-anak semakin memberontak. Iya. Gitu. Jadi kalau saat sekarang kalau mau mendekati sama anak, jadi dengan cara ya ini kita harus persuasif dengan dekat dengan mereka. Ada permasalahan dengan pacarnya mungkin. Kamu ini lagi ngapa sama pacarmu kok kayaknya diam-diam? Itu sebenarnya perhatian sama kita sama anak. Yes. Jadi ini ya apa itu kita nggak bisa keluar ini. Oh ya udah. Oke deh, apa perlu di ayah antar gitu. Ih malu ya, kan gitu. Kadang-kadang seperti itu kan sebenarnya kita kan biar tahu bahwa dia mau keluar kemana, ketemu siapa. Tapi dengan cara jokes-jokes yang ya mungkin yang cocok dengan mereka. Kalau kamu gak boleh keluar, belum ada. Ya nanti pulang sekolah gak usah jemput ya, soalnya ada tugas kerja kelompok. Padahal ketemu sama cowoknya, bahaya kan? Oh bahaya ketemu itu. Sama ceweknya. Sering kayak gitu, ha? Enggak. Apa ya? Kalau teman saya sudah pakai nama saya tuh aman. Kayak orang tuanya, jadi kayak misal aku keluarnya sama ini, nanti izinnya ini aku izin sama orang tua aku keluarnya sama kamu gitu. Kadang-kadang sampai pasrah, iya ya udah pokoknya nggak usah aneh-aneh gitu, tapi aneh-aneh saya yang kena. Karena udah beberapa kali loh. Kenapa ya kayak gitu ya? Terus nanti untuk pembahasan pergaulan bebas di kabupaten kami biar narasumber aja yang ngomongin kan. Iya, kita membahas yang global aja dirasakan oleh mereka anak muda. Terus ini sih yang paling rasa banget tuh anak-anak sekarang ibu SD malah. SD tuh pertanyaannya seputar seperti itu tuh sudah wow. Iya kan? Jadi kita yang mau menjelaskan bisa, cuman untuk menjelaskan yang sesuai dengan pemikiran mereka yang kadang-kadang susah ya kan? Iya, itu tuh gimana untuk sampai mengkontrol sosial media mereka pun juga nggak bisa. Itu yang susah sih, ya kan? Apalagi kalau sekarang orang tua gitu kan, saking sibuknya. Udah lah ini pakai HP aja, belikan HP kayak gitu kan. Udah gak dikontrol HP-nya bagaimana cara ngisi di apa itu di aplikasinya. Sekarang kan kita udah bisa paham cara membuat email di HP tapi dengan pengawasan orang tua. Iya, ada tuh ada. Itu tolong dimanfaatkan. Jadi si anak tidak terlalu bebas untuk membuka aplikasi yang seharusnya tidak untuk mereka. Pernah tuh saya tuh bikin bikin. Malah saya bikin email sendiri. Jadi kayak tanggal lahirnya tuh dipalsu. Nah itu tuh yang aduh ini bukan cara seperti ini lagi yang kayak Google email yang di bawah pengawasan orang tua. Itu udah nggak bisa lagi, udah mereka nggak pakai itu lagi, mereka pakai email yang lain. Iya, mereka sudah tahu caranya mengaplikasi email double di HP itu bisa. Asalkan HP email yang pertama yang tersambung di HP, dia bisa membuat email transparan. Apa ya namanya itu? Jadi di HP itu bisa 2-3 email gitu. Nah, Sin, kita break dulu yuk sambil ngecek. Oh iya benar.
Oke, buat Sobat Bahana, diingetin lagi nih sama Cindy yang pengen tanya-tanya nih seputar tentang pergaulan bebas, karena tema kita pada malam hari ini nih pergaulan bebas ya. Boleh banget lewat WhatsApp di 085634545545 ataupun di sosial media kita di Facebook Bahana Ngawi dan juga Instagram Twitter di @bahana_ngawi. Ataupun kamu juga bisa nonton secara visual lewat aplikasi X-Space Radio dan juga live streaming kita di www.bahanafmngawi.com. Bahana FM Ngawi, The Family Radio, radio keluarga Anda. 104,5 FM Bahana Radio, balik lagi sama Cindy dan juga Segita Ardian di Kurcaci. Kau ingin guna cinta, Mas? Oke. Ternyata ya Kabupaten Ngawi punya cerita. Baru kali ini nih denger, kayak maksudnya kalau SMA nih masih ini ya, masih ya udah gitu. Tapi kalau SMP nih darurat banget, berarti ntar kalau udah SD wah sangat-sangat darurat. Bener. Darurat harus Kalau bagaimana? di Ngawi sendiri kita berusaha sih untuk menghormati kan usia di bawah 15 tahun tidak boleh masuk di pemberitaan kan. Walaupun kita ini apa itu kita blur. Oh kita, iya. Apa yang nih? Iya bener tuh, di blur. Iya, tapi apa istilah kerennya itu biar tidak kelihatan gitu loh. Nanti kalau udah keringat nanti tak kasih tahu ya. WA ya. Ditutupi. Apa sih namanya? Inilah aduh. Kan maklum ya, aku tuh orang Jerman, jadi taunya tuh blur gitu kan. Blur gitu ya. Apa sih? Lupa gue. Ya. Jadi SMP itu sudah ada yang hamil. Terus di luar Jawa kasus seperti itu tuh sudah hal yang biasa. Bayangkan. Nah, di luar Jawa itu menjadi hal yang biasa, apalagi di wilayah di luar Pulau Jawa. Itu ada adat istiadat yang memperbolehkan mereka yang menikah di usia muda. Menikah di usia muda ya, bukan untuk melakukan seperti itu tuh ketika duluan nikah. Iya, enggak. Jadi enggak ada kejadian, mohon maaf, NBA. Nah, gitu kan. Apa istilahnya NBA? Kenapa nanya sih? Kasusnya ini malah bukan karena didukung oleh adat mereka gitu loh. Tapi jadi mereka memperbolehkan untuk nikah muda tanpa melihat kultur sosial budaya mereka gitu loh. Oh, jadi kayak mungkin pikirannya tuh lebih ke ini ya, daripada kamu berbuat zina gitu kan, takutnya ada seperti itu, mending kamu nikah aja gitu ya. Padahal secara mental, secara rahim tuh belum siap. Iya, gitu. benar. Jadi harus, nah nanti kita bakalan nanya nih gimana sebenarnya tuh umur berapa sih rahim perempuan tuh kuatnya. Jadi kalau di medis itu katanya orang medis lah ya, bukan ya. Itu kalau sudah mens, itu berarti sudah siap untuk dibuai. Tapi kan untuk kondisi rahim mungkin kan ya masih belum cukup, belum kuat. Belum ya gitu. Iya, belum standar untuk standar, belum SNI. Ya. Untuk menampung bayi di dalamnya kan gitu, siap benar. Jadi kalau kebiasaan di bawah umur itu hamil, anaknya bakal prematur. Kecuali si anak ini punya karakteristik ataupun ciri-ciri fisik yang berbeda dengan anak-anak di usianya. Kan kadang ada. Anak SMP tapi orangnya udah tinggi besar. Terus anak SMP yang bodinya sudah melebar, itu kan juga ada. Jadi terkadang dengan melihat seperti itu, ya akhirnya bisa saja ini menjadi bisa menampung
menampung bayi di situ gitu Nah, loh. iya benar. Jadi ya nggak bisa menjadi patokan gitu loh, bahwa si anak dengan usia segini nggak akan bisa hamil, itu nggak bisa sekarang. Itu sekarang nggak jadi pedoman. Jadi selama dia sudah mens, berarti sudah siap untuk dibuahi. Ya, Gitu. padahal sekarang anak-anak yang mens tuh udah SD kelas 5 aja udah ada ya. Gitu. Jadi Maksudnya sekarang ini pubertas pubertas. Iya benar. Apa pubertas ya? Iya, KBLI-nya gimana sih? Jadi Ini, puber itu kan sekarang sudah, yang dulu di zamannya saya di usia dulu SD itu belum ada. Jadi anak kelas 6 SD kalau ada yang mens itu pasti jadi bahan bully. Iya. Nah. Di usia aku masih sih. Nah, Di usia aku masih sih. jadi kalau kelas 6 itu sudah mens, wah jadi bahan rundungan teman-temannya. Iya. Tapi sekarang enggak. SMP Iya. SD kelas 6 SD itu kelas sudah 6. mens gitu loh. Bahkan yang mereka yang sudah, mohon maaf, ciri-ciri fisik wanita sama ciri-ciri fisik laki-laki kan lebih cenderung lebih cepat wanita daripada laki-laki gitu kan. Itu lebih cepat mens gitu loh. Okay. Apalagi kalau pemikiran mereka lebih dewasa dengan apa itu di itu sih yang anak-anak bahaya yang, juga pemikirannya. itu malah lebih membahayakan gitu loh. Jadi ini menjadi perhatian khusus buat Sobat Bahana yang para orang tua untuk lebih deket sama anak-anak. Jadi agar kiranya ini biar tahu situasi. Oh, kalau yang sudah men ini bagaimana perlakuannya kan gitu. Yang sudah men mungkin bagaimana harus dekat sama cowoknya, atau mungkin boleh dekat sama temen yang TTM lagi gitu kan. Sekarang anak-anak sekarang TTM itu udah biasa, beda sama kita yang DE dulu. TTM itu jadi bully. Keluar sekolah jalan berdua kayak gitu deket gitu, jadi bahan. Aduh. Nah sekarang yang zaman sekarang WA gitu, ini dekat sama ini, aku dekat sama pacaran ini. Aduh, anak SD itu kadang. Iya udah. Sampai segitunya. Jadi mereka pemikirannya sudah nggak sama dengan kita yang dulu. Maka dari itu buat Sobat Bana yang sudah punya anak, yang sudah beranjak dewasa, lebih intens dalam artian memberikan perhatian, tapi tidak perlu menekan gitu loh. Tapi harus menjadi teman curhat mereka di kala situasi dia di sekolah maupun dekat dengan teman yang atau cowok atau cewek. Itu lebih intens. Jadi biar mengetahui anaknya ini sudah punya pacar atau belum, ada masalah di sekolah karena temennya kayak gitu kan. Kadang-kadang si orang tua itu karena saking sibuknya, jadi mereka ada masa anak-anaknya yang dapat masalah di sekolah nggak tahu gitu. Tapi yang memberitahu siapa? Gurunya. Kan lebih menyakitkan. Bapak mohon maaf, Ibu mohon maaf, bisa ke sekolah sebentar menemui Bapak ini, karena Bapak ini adalah bimbingan konseling oleh pihak sekolah. Dek. Ini pikirannya udah kemana-mana ini, ada orang gitu kan. Iya benar. Nah, jadi buat Sobat Bana yang sudah seperti itu, hati-hatilah. Jadi lebih bisa. Atau untuk anak-anak muda sekarang yang pengen nanya nih ya, ada kebingungan sendiri mau nanya ke orang tua, nanti takutnya malah diinterogasi yang berlebihan. Tapi sebenarnya kamu pengennya tuh cuma nanya aja gitu loh, untuk membatasi diri kamu bagaimana. Kadang-kadang gitu. ini si anak malu bertanya sama orang tua. Bener di banget. saat di samping malu, dia juga takut nanti kalau dimarahi. Tapi kalau kita lebih dekat sama anak-anak dengan sebagai teman, pasti akan beda gitu. Ini contohnya ada yang WA, Mas, ini saya tahu tanya, ini saya orang tua. Anak saya ini tidak kalau dibilangin selalu membantah, terlebih lagi sering keluar malam. Anak saya cewek. Saya tidak bisa menyebutkan nama karena saya nanti takut diekspos. Tapi sobat saya baca. Jadi gini, menghadapi anak yang membantah di saat orang tua kita kita memberikan advice, kita memberikan perintah, kita memberikan nasihat kepada mereka, itu lebih hati-hati di saat anak ini waktu memberontak. Soalnya gini, contoh,
Dek, kamu nggak boleh seperti ini, kamu keluar malam, apalagi kalau keluar malam jam 9 lebih, kamu harus pulang. Ah enggak, aku masih punya teman, mau besok aja libur. Boleh lah, kita sampai malam. Nah gitu. 1-2 kali kita kasih tahu. Dek, jam 9 lebih. Oke. Itu kita perhatian. Dek, jam 9.30. Aku masih kayak gini nih. Dek, 9.45. Nggak usah tanya gini enggak. Coba mengingatkan aja. Dek, jam 10 ayah dah bilang atau ibu udah bilang seperti ini, tolong diperhatikan. Iya. Udah, itu yang terakhir. Biasanya kalau seperti itu anak pulang tapi sambil gerundel, aku belum selesai, dibiarkan. Ya biar masuk ke kamar, dibiarkan. Terus kalau mungkin besoknya lagi dia mengulangi lagi. Dia seperti itu aja. Dek, 9.10. Dek, 9.15. Iya. Ya. Nanti kalau dia sudah di saat yang sudah sampai keluar, kita di posisi kalau mau pengen memberitahu sama anak, jangan di saat di depan kakak atau adiknya. Kalau dia anak nomor 2, kalau dia anak nomor 1, jangan di depannya jangan di depan ibunya. Terus kalau memarahi anak, jangan di depan kerabat yang lain lah. Tapi mana yang waktu yang tepat? Menurut Cindy apa? Di saat ngobrol berdua. Di saat ngobrol berdua. Oke, closing nih. Iya. Buat kalian, buat Sobat Bahana yang nanti penasaran bagaimana cara menasihati anak yang tepat, setelah season yang kedua ya sih. Oke, pastinya. Jadi kita tetap stay tune aja di ajang Kurcaci, ku ingin curhat cinta. ...104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. 7 anggota organisasi masyarakat Barisan Patriot Peduli Indonesia yang meminta uang damai dalam kasus pemerkosaan anak di Brebes, Jawa Tengah ditangkap polisi. Dikutip dari CNN Indonesia, Sobat Bahana, Kabid Humas Polda Jateng Kombes M. Iqbal Al-Kudusi mengatakan 7 orang yang ditangkap yaitu Edi Sucipto, kemudian Wardi Supardi, Andi Sugianto, dan Udin Zen, dan kemudian ada Bambang Jatmiko, Sahadi, dan Abdul Muthalib. Dikutip dari CNN Indonesia, Sobat Bahana, Iqbal menuturkan polisi menyita surat kesepakatan damai yang digunakan ormas tersebut dalam mendamaikan kasus pemerkosaan tertanggal 29 Desember tahun 2022. Selain itu, ada uang tunai sebesar 6,1 juta rupiah. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio. FM Radio Bahana Ngawi, radio keluarga Anda. ...104,5 FM Bahana Radio. Iya, kita kembali lagi ya di ajang di sesi yang kedua di sesi yang kedua di ajang Kurcaci, ku ingin curhat cinta. Oke deh. Oke, sekarang kita nggak berdua doang. Hadir bersama bunda kita. Bunda Korla, bukan. Gibran kau. Siap. Ya. Selamat datang Bun di Bahana untuk kesekian kalinya ya Bun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, tadi kita sudah bahas tentang pergaulan bebas. Pergaulan bebas di Kabupaten Ngawi ternyata ada sekitar 141 ya Bun. Ya, 100 lebih lah. 141. Jadi itu bukan pergaulan bebas ya. Artinya angka rekomendasi buntut. Lebih tepatnya buntut.
buntut dari pergaulan bebas Dampak. mengakibatkan 140 Adanya lebih 141 mengajukan dispensasi untuk perkawinan usia anak. Nah, ini yang jadi pertanyaan buat lu dari sini ya. Iya, iya. Kenapa kok banyak sekali Iya, kayak gitu? kok banyak sekali Ini gitu. Bun. Dan mereka ternyata di usia sekolah. Dan ada yang SMP dan ada juga yang SMA. Nah, ini Bun. Pertanyaan kita bagi sobat Bana yang mungkin lagi gabung dengan kita. siap. Dari jumlah sekian banyaknya ini, yang SMP itu berapa atau yang SMA itu berapa, Bun? Kalau tepatnya untuk SMP SMA kami tidak memilah ya. Maksudnya dalam arti kita tidak kami lebih fokus ke penyebab ya, lebih ke penyebab. Jadi kita lebih langsung ke kenapa mereka sampai mengajukan dispensasi pernikahan ini, pernikahan anak ini. Yang jelas kita harus tegas bahwa dia yang memprihatinkan, yang sangat memprihatinkan kita itu adalah karena hamil duluan. Hampir 50% itu karena hamil. Terus yang lainnya itu bisa jadi dari segi pendidikan itu mereka rata-rata tidak mau sekolah lagi. Ini harus dipecahkan, yang harus diuraikan. Why and why? Itu yang harus jadi pertanyaan buat kita. Nah, yang lagi karena ekonomi. Ekonomi ini tanda kutip. Kadang-kadang mereka hanya menyudutkan aja, alibi aja karena ekonomi, akhirnya dia seperti itu dan sebagainya. Kita tidak mau istilahnya menjadi alasan seperti itu. Mengeneralisasi itu karena itu. No, enggak. Tapi kita lebih fokus kenapa mereka sampai segitunya, sampai hamil. Nah itu dah ya kan anak. Jadi untuk yang hamil ini kami tidak bisa menyebut dengan SMP SMA ya, kami krusial belum bukan maksudnya merahasiakan, enggak, tapi memang kami tidak memilah, artinya bahwa yang SMP ini lebih berat lagi. Memang SMP lebih sedikit, yang hamil ini lebih sedikit daripada yang SMA. Tapi kenapa SMP bayangin? Nah, itu Bun. SMP itu Cindy sampai kaget Bun. Terus saya bilang, kamu belajar dari mana? Coba itu gimana katanya si anak SMP ini? Kalau jadi memang dia pacaran biasa. Biasa. Awal mulanya pacaran suka pacaran. Lopeng-lopeng biasa. Nah, kalau sudah lopeng-lopeng kan sudah nggak tahu kenal umur. Jadi inilah yang menjadi penyebab. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang dispensasi atau permintaan rekomendasi untuk nikah di usia anak, inilah yang sangat memprihatinkan. Ini loh, kenapa sampai SMP sebabnya ini yang mengkhawatirkan. Terus yang terjadi kehamilan ini yang harus kita garis bawahi. Kenapa? Beberapa kali kami diajukan pertanyaan, apakah karena IT Bu, apakah karena gadget, media sosial, apa karena gitu, medsos Bu? Kita tidak bisa menjudge satu penyebab karena itu multifaktorial. Jadi ini sebagai awal aja bahwa kita jujur. Jadi kita mengamati di social culture masyarakat kita. Social culture masyarakat kita ini kita harus mengakui bahwa ini terjadi pergeseran. Kalau zaman dulu yang namanya orang ditaksir aja sudah bengok-bengok. Ada yang naksir tuh udah melipir-melipir. Malu kayak gitu. Nggak jadi mau keluar kelas. Oh yang sih ngesir aku agak gitu lah. Mau jajan sekarang nggak muncul. Lebih ngerasa kayak bangga kalau ini gitu. Nah inilah kita tidak bisa. Ini PR kita bersama. PR dari seluruh elemen di masyarakat. Baik itu dari masyarakat itu sendiri, terus kemudian dari otomatis dari organisasi masyarakat, organisasi organisasi yang ada di masyarakat, semua bentuk organisasi, terus kemudian dari akademis, dari akademis ini juga harus didukung, harus mendukung. Terus kemudian ini juga yang jelas ini harus bersama-sama, kerja harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Saya bisa merasakan bahwa saya bayangin kalau di DP3 AKB, kalau semuanya udah, Bu ini kenapa ini anak usia muda, usia anak sudah pengen nikah. Jadi lah terus aku konpije, kan seperti itu. Aku konpije lah. Dalam arti bukan kita frustasi, bukan. Tapi ini segmennya segmen multifaktorial. Jadi ini memang
memang kita harus memang di instansi kami ini adalah memang yang diamanai oleh pemerintah. Mbak ini saya harus melindungi. Ya jawaban itu tadi, aku harus saya tidak boleh berhenti di situ. Saya harus menyusun strategi. Mencermati data, terus kemudian mencermati situasi, mencermati penyebab, terus kemudian dari dialog dengan mereka ini kami mengambil istilahnya strategi. Contohnya, yang pertama kita bayangkan untuk yang hamil ini, alhamdulillah kita sudah turun langsung ke lapangan, dan alhamdulillah saya masih mambu medis lah kasarnya, masih berbau medis. Iya, dokter Bun. Masih berbau medis. Jadi saya lebih menerangkannya lebih vulgar. Jadi lebih vulgar bagaimana terjadi hamil, bagaimana hamil ku resikonya piye. Sampai gitu saya bahasa Jawa melok wis aku saya sampai vulgar sampai vulgar saya bilang kamu cekelan tangan meteng nggak, saya begitu sampai aku kisah jane saya bilang, tapi memang saya dikatakan misalnya dokter porno saya gitu biarin, tapi yang jelas memang itu ilmunya biar sampai edukasi secara transparansi, edukasi secara tidak ada yang disembunyikan, itu sudah konsumsi, sudah menjadi kebutuhan mereka. Daripada mereka mencari-cari, mendelik-delik, mencari informasi dan mencari edukasi sendiri, malah salah. Tadi kan sempat kita ngobrol sama Cindy Bun. Jadi gini, si anak ini kalau mau tanya tentang kepada orang tua pasti malu dan juga takut. Dan mereka akhirnya searching sendiri di internet gitu kan Bun. Bagaimana cara untuk tidak hamil atau bagaimana cara itu berhubungan. Nah, itu yang bahaya kan Bun. Sebenarnya kalau ini sebenarnya salah satu benteng yang pertama kali untuk mereka tidak sampai ke arah situ adalah orang tua. Perannya orang tua di situ sangat penting. Betul. Jadi kalau perhatian orang tua yang tidak langsung ke anak, kemudian tidak membiarkan mereka dengan HP, kemudian dia keluar malam ataupun keluar sama temannya tanpa pembatasan, itu yang sebenarnya awal menjadi permasalahan si anak gitu ya Bun. Betul, setuju. Terus, jadi artinya jangan menyalahkan si anak. Jangan menyalahkan gadget, jangan menyalahkan HP. Orangnya ke HP aja yang satu bisa pinter sampai ke Amerika sekolahnya, bisa pinter sampai Jakarta, bisa sampai di Bandung kayak gitu kan. Artinya mereka dengan sama-sama megang HP, mereka dengan, tapi kita melihat tadi yang jenengan aturkan, masyarakat kita juga harus menjadi istilahnya controlling. Jadi mereka harus melakukan controlling. Terus orang tua sendiri. Nah, tadi kan saya bilang ada pergeseran social culture. Iya benar. Mereka bangga banget loh kalau anaknya sudah punya pacar. Iya Bun, benar. Apalagi misalnya pacarnya kece, terus kemudian pulang mobil. Itu bangga banget, pakai banget. Pakai banget. Jadi itu apalagi itu nyon sewu di daerah mungkin lebih ke dalam atau itu mereka sudah sesuatu banget. Pada saat mereka dijemput, pada saat mereka jalan-jalan, pada saat mereka berdua, judulnya pacaran lah, itu nggak akan ada masalah, nggak ada yang datang ke DP3 AKB, nggak ada yang datang ke instansi saya, nggak ada. Terus habis itu diputus pacarnya punya mau nikah sama orang lain. Itulah jadi mereka larinya ke DP3 AKB. Pada saat pacaran mereka nggak ngajak saya. Halo Bunda. Kan gila banget. Nah, kenapa masyarakat ini controlling? Parenting di sini yang diperlukan. Parenting bukan memikirkan bagaimana nyun sewu. Dalam parenting ini benar-benar definisi operasional parenting untuk di suatu sekolah itu harus benar-benar diluruskan. Bahwa parenting ini adalah kebersamaan orang tua, wali murid untuk mendampingi anak ke masa depan. Jangan dianukan kalau parenting itu istilahnya kita cuma rapat tok. Parenting ini gini. Tapi sudah banyak sih sekolah-sekolah yang sudah memulai parenting ini. Kemarin saya diundang, keren banget, ada sekolah Tafiz itu mengundang saya sampai terharu gini. Bagaimana dia pada saat wisuda ada di sekaligus parenting. Keren banget itu. Nah, itu terima kasih salah satu sekolah. Nah, parenting ini harus dibilang. Ibunya tadi saya bilang, ibunya kenapa tidak ngontrol?
Pada saat anaknya seperti tadi jenengan ngobrol tadi, pada saat anaknya dolan pulang jam 9 malam, jam 10 malam, jam 11 malam, tidak ada pertanyaan apa-apa. Iya, benar. Dibiarkan. Biar aja, toh yang nganter pacarnya. Iya. Iya. Terus nanti kalau ada apa-apa ya tanggung Ya, jawab, ya cari biarkan itu pacar. dokter Dan kan aneh. akhirnya keliru kan, Bun. Nyarinya dokter benar, aneh benar. nanti sudah gitu. Terus aku dimarahi kabeh. Artinya itulah, itu kan terjadi sama. Jadi kalau seandainya kita bayangkan Iya. suatu tata, saya kemarin kepikiran bagaimana membuat kabupaten ini berbridging untuk suatu berbranded ya, berbranded religius. Jadi kayak kita Nyon Sewu, ada salah satu kota yang Iya. sedang didambakan itulah kota religius. Iya. Itu yang kayaknya yang ke depan saya mungkin akan diskusikan dengan Pak Bupati. Jadi kenapa? Misalnya sekolah kita Ngawi branding untuk religius, Religius. Iya. sekolah religius, ya misalnya gitu. Dengan full day religius, itu kenapa? ngeri. Bukan apa-apa. Kenapa? Sekarang kita bayangkan awal dari tidak akan ada rekomendasi ini kalau tidak akan ada pacaran, sudah selesai itu. Loh, itu- Ujungnya ya benar. Rekomendasi ini terjadinya hamil kan karena pacaran. Nah, kalau religius di sini bukan berarti kita harus seperti apa enggak. Bun, Tapi sekolah sebentar. di sini piye. Kalau Saya tak barnese. Oh, yaudah. Oh, iya. Sekolah ini kalau sudah misalnya sekolah bernuansa religius, mereka sudah otomatis kayak misalnya kegiatan itu sudah Berbasic agama. persatuan, istilahnya Tidak satuan lepas dari terpisah. agama. Nah, kayak gitu-gitu terbiasa akhirnya. Nah, itu terus silakan. Bun, kalau dengan metode seperti itu bukannya malah menjadi mengekang, Bun? Tidak. Jadi bukan branding ini kan nggak mengekang. Branding itu ada istilahnya bendera aja ya, istilahnya bendera yang harus kita tegakkan. Tapi tidak berarti seperti misalnya seperti kita diperlakukan ya benar-benar terkekang gitu enggak. Jadi khusus untuk yang berbranding untuk sekolah anak ramah anak berreligius. Berreligius. Kenapa satu itu? Karena awalnya itu ya itu yang harus kita toto dalam dispensasi pernikahan. Yo, piye carane gak pacaran itu tok. Jadi dimulai dari basicnya sekolah, diawali di seperti itu, akhirnya nanti bisa menelurkan Jadi bukan ataupun menentang anak seperti apa, tapi kita membesikkan bahwa dia membekali dengan iman dan itu tadi takwa. Satu iman dan takwa. Yang kedua, mereka berbekal pendidikan reproduksi yang sehat yang kuat. Jadi mereka tahu banget kalau aku seperti ini resikonya apa. Iya. Jangankan sampai berpegangan tangan, berpandangan aja kita sudah tidak boleh. Gitu loh. Jadi kan dia tahu resikonya kalau berpegangan tangan. Makanya kalau saya ditanya waktu di sekolah, di SMP, di SMA, saya tegas banget. Bunda, bisa nggak pegangan tangan hamil? Bisa. Iya. Sudah putus nih ngono aku. Iya. Kenapa? Karena tidak ada yang pegangan tangan itu selesai di situ. Iya. Gitu loh. Tapi awal soalnya. Awal. Proses awal gitu. Proses awal. Jangan kemana-mana ya. Iya betul. Itu kenapa ya kita harus vulgar, memang harus vulgar. Kenapa? Kalau kita dilek-dilekkan mereka nyoba kok. Iya, maka dari Daripada itu. nyoba dia terjerumus dia korban, mending kita ngomong vulgar. Iya. Itu yang terpenting. Tapi sekarang tuh banyak sekali nggak pacaran sebenarnya, Bun. Nggak pacaran tapi labelnya ini FWB, Bun. Oh ya, Friends with benefit. Nah, itu tuh gimana cara menanggulanginya? Karena sekarang kan kekuatan media sosial juga Kuat. iya gitu, kayak gitu. kamu di mana? Udah ini ya ketemu gitu. Itu gimana? Apakah orang tua itu juga harus mengecek handphonenya kah atau hanya betul. sekedar perhatian gitu? Betul. Ini salah tadi yang saya infokan, kita sharingkan tadi adalah salah satu yang ekstrim banget ya. Dalam arti hamil itu. Iya. Ya, itu tadi kan 50%. Iya. Kita kan punya yang tidak 50%, berarti termasuk yang Yang jenengan 50% aturkan tadi. Iya. Nah, di sesuatu ini adalah mindset tadi saya bilang. Kalau misalnya kita nanti kota kita berbranding seperti itu, terus tadi artinya apa? Semua terutama untuk sekolah ya, sekolah yang berbranding itu sekolah. Jadi Iya. artinya sekolah-sekolah kita itu pun kalau sekolah kita intervensi seperti itu, kita masih punya loh non formal.
Oh iya PR benar. itu tetap anak Ngawi, tetap anak Iya, Indonesia, anak tetap harus Indonesia. kita lindungi. Iya, Tidak benar. bisa, oh kamu udah nggak sekolah nggak terlindungi, oh nggak bisa. Itu tetap anak Ngawi. Kalau nanti nomor rekomendasi tetap masuk di data. Nah, itu. Oke. Jadi artinya bahwa kita masih banyak 50% PR yang bermacam-macam sebab. Salah satu beberapa sebab yang sering kita Terima gitu ya, kita Bu. terima. Ini yang sedih sekaligus kita ngelus dodo kalau bahasa Jawa. Iya. Sampai Kenapa nak? Kok kamu memutuskan untuk nikah? Sampai tidak Nggak melanjutkan pengen belajar. sekolah lagi lebih tinggi. Heeh. Nanti kamu akan istilahnya berkesempatan untuk masa depan lebih optimal. Siap. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang lebih optimal. Kamu akan mencapai cita-citamu. Jawaban apa yang harus kita terima dari mereka yang mengajukan rekomendasi itu? Iya. Membuat kita terkaget-kaget. Apa? Ini udah nggak bisa dibuat mikir, Bu Dokter. Ini berarti gak isok mikir saya sampai sudah. Oh iya, iya. Alasan. Sudah nggak Capek bisa, katanya, iya. sudah nggak bisa buat sekolah jadi ini. Loh kenapa? Ya saya pengennya nikah, yes, nah gitu. Selesai pun. Selesai. Iya. Terus tadi kalau kita berbicara, kita berdiskusi, makanya pada saat ini nanti kita istilahnya darurat ya. Kalau kita sudah angka kita apa istilahnya naik terus itu darurat. Artinya sekarang kita bayangkan itu baru dari anak. Iya. Yang saya bilang tadi parentingnya ini harus benar-benar diluruskan. Parenting yang ada di sekolah di non formal ini tanggung jawab siapa yang non formal? Iya. Ini tanggung jawab desa. Maksudnya tanggung jawab dalam desa atau dalam lingkungan desa. Iya. Ini siapa yang tanggung jawab? Kan nggak ada yang administratif. Ya tetap dalam pemerintahan desa kan. Iya. Karena ya judulnya anak wong desa tuh. Maksudnya maaf, anak Iya, desa, anak anak desa desa. tersebut. Iya. Bukan anak wong desa, bukan anaknya desa itu. Iya. Itu siapa yang tanggung jawab? Sedih banget toh kayak Iya. gitu. Ngeri. Jadinya Ngeri. kalau sudah seperti itu kita bayangin parenting. Itu tadi jawaban anak. Kan jawaban orang tuanya apa? Ibu, Mas, yang ada kadang-kadang konselingnya cowok Iya. yang konseling. Mas, Mbak, sama Mbak itu pasti. Karena psikolog kami cewek. Mbak, wong yang nikah itu anak saya. Bus, mantap. Yang biayai gede nih juga saya. Kenapa dirimu bingung? Kenapa dirimu bingung, Mbak? Tinggal Astagfirullah. erek-erek selesai. Iya, sampai segitunya kan nggak ada. Nanti yang mantu ya saya. Saya. Tapi ya gitu. Terus kita Iya. bilang, ini PR bersama loh. Iya. Nggak bisa saya sendirian untuk mengatasi ini, nggak bisa. Iya. Karena ini masyarakat. Makanya saya bilang tadi, masyarakat sebagai controlling. Tadi saya bernuansa religius, branding religius itu bukan secara kaku gitu, enggak. Coba bayangin sekarang kalau di di RT itu, Iya. di RT. Dulu ingat nggak waktu kita kuliah, waktu saya kuliah ding, wong angkatannya aduh. Anggap aja Iya. Aceh 80 tahun. Pada saat kita kuliah itu sesuatu banget. Suatu norma yang dicetuskan di suatu RT di tempat kos-kosan itu sudah berbunyi. Tidak boleh ada tamu laki-laki di atas jam 9. Oh iya di benar. kos-kosan. Itu pernah tahu itu Bun ya. sesuatu banget bisa. Iya. Saya mikir apa yang harus diterapkan di sini. Itu kalau kita nanti branding kita itu kan itu salah satu juga religius toh. Iya. Nah, jadi religius itu bukan kaku-kaku gitu, Iya. tapi itu salah satu istilahnya membuat jam malam. Iya. Jam malam religius toh kasarannya dia Iya. harus belajar, terus kemudian dia mereka yang habis sholat isya dia sudah di rumah dan sebagainya. Ya, itu di kos-kosan kenapa tidak diterapkan di RT? Oh, benar. Nah, gitulah. RT yang mengontrol. Benar. Controlling yang terdekat itu adalah orang yang terdekat itu adalah RT. Saya Iya. berpikiran seperti itu. Kalau kita ajak semuanya RT dan RT diberlakukan seperti itu, insya Allah mereka tahu. Oh sekarang ada aturan toh. Oh iya. Iya. Kalau semuanya diem dan tidak misalnya panjenengan berdua di suatu suatu kafe, tempat gitu di ya. suatu resto, di malam-malam mereka berdua. Kita lihat kok bisa anak-anak kalau pacaran sama Anda kan kita bisa bedain misalnya Iya. kerja kelompok atau pacaran. Nah, kalau kita kontrak kita kan cuek-cuek aja. Iya. Itu kan harus Alasan. urusan lo, Oh, iya, bukan urusan Bun. gue. Iya, Nah, benar. begitu kita kalau kita punya controlling, kita punya hati. Saya sering dimarahin anak-anak, mama mulai kepo ini, gitu. Saya bilang, Iya. saya mesti gini,
lagi ngapain? Iya. Aku ngono lho, cerewet aku ya. Iya. Tapi sedih karena delok kuwi malah angka kuwi mau dadine delok angka itu tadi saya kepo gitu. Iya, bener. Lagi ngapain aku bilang. Lagi diskusi ya, kerja kelompok kan. Iya. Aku disadui sama anakku gini. Ngalih. Mama mesti malu-malu. Mama mesti malu-malu. Gitu. Kenapa kamu mesti tak sapa? Terus mereka kalau pacaran terus, kenapa pandangan kita? Mata saya juga kepo. Ya tak lihat wajahku kan sambil senyum, sambil ngajak senyum. Mereka kan sudah kepo. Iya. Iya. Itu salah satu apa? Ya salah satu Benteng. controlling masyarakat. Iya. Kalau mereka diemin aja, seperti saya ingat banget sama Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Iya. Apa yang Bukanang. Oh, iya. Itu saya ingat banget apa itu ya satu statement. Satu statement enggak. Pada saat menyusui, ibu menyusui, saya ingat banget menyusui. Saya punya strategi, Bu Aning. Gimana, Bu? Gimana, Ibu? Pada saat setiap orang ada anak menyusui, walaupun ibu ketemu di pasar, walaupun ketemu di apa, langsung ditanya, ASI kan? Gitu. Kan malu kalau kita nggak ASI. Itu untuk menerapkan ASI eksklusif. Jadi ini masih umur berapa bayinya? 6 bulan. Oh, berarti masih ASI ya. Jangan dikasih makan apa-apa dulu ya. Loh, itu sapaan? Itu controlling. Iya. Terus kalau orang pacaran didiemin aja semuanya tukang angkringan diem aja enak dia deh ngobrol gini. Emang mereka protes mungkin apa ada orang yang nongkrong di mana-mana ya nggak nyebut angkringan deh nggak di mana aja iya di mana aja semua aja yang nongkrong di mana-mana bisa hamil Bun bisa aku bilang gitu ngono tok aku. Iya. Memang kalau di situ tidak bisa hamil. Awalnya sih Bu. Di situ nggak bisa hamil. Ya bar di situ tuh aku yang nggak tahu bahaya kemana. Nih. di tempat itu merencanakan sesuatu maksudnya. Tidak. Karena apa? Kita ingat. Jadi yang namanya pandangan itu aja sudah diatur oleh ayat Allah. Jadi sudah pastilah jaga pandangan. Jaga pandangan. Itu baru pandangan. Iya. Belum yang lain. Oponen yang jaga tanganmu rongono, jaga tempelanmu kayak gitu. Iya. Kayak reno-reno. Iya. Itu asli, itu baru pandangan. Karena Allah itu Maha mengetahui. Siap. Gitu. Itu luar biasa. Benar-benar kita tidak terima. Itu ayat loh itu. Jadi Iya, mesti kebenarannya itu mutlak. Iya. Jadinya benar. Jadi apa? Kalau kita menjaga pandangan, otomatis dari situ aja sudah membentengi lah. Itu minimal tahu gitu tak wis. Iya. Nah, controlling masyarakat ini yang diperlukan. Pergeseran nyon sewu tadi saya bilang social culture. Iya. Ini pandangan apa istilahnya? Ya kita aja lah, kita sering diskusi aja. Social culture kita sudah bergeser. Mau anak itu pacaran tetangganya mau bilang apa itu nggak akan. Hamil juga anak lo, gitu kan? Iya sih, ya kan kalau bisa gitu tuh, itu urusan lo. Kok aku tekok, kamu marah, dikira kepo, anakku nggak punya pacar, dikira iri, gitu. Itu tidak boleh dibuang, itu harus dibuang. Jadi kebersamaan dalam satu RT itulah kontrol yang bagus. Iya. Benar. Jadi pada saat kita punya anak yang dikunjungi tadi dengan siapa yang datang kemarin? Iya. Nah, pacarnya ya Mbak Dita misalnya gitu. Iya. Pacarnya ya Mbak Ani kayak gitu. Iya. Wah, kalau udah punya Waduh. pacar masih kecil lah gitu kan. Ini. Minimal itu sudah menjaga. Iya. Minimal. Lah kalau yang kepo itu hanya tetangga, masyarakat lain yang tidak kepo, akhirnya dia lari tidak di rumah malah di Tempat yang lain. Jadi semua jadi unsur. Jadi kita bisa bayangkan. Controllingnya Tidak hanya di situ aja sebenarnya, tapi menjadi kebersamaan di satu daerah, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten ya Bun. Coba bayangin. Oke deh. Berarti perlunya ada kesadaran dari Bersama. Iya. Semuanya, tidak hanya Semuanya. tidak menjadi Semua tanggung jawab elemen. DP 3 AKB. Semuanya. Jadi kita bersama. Kayaknya lelah ya Bun jenengan Bun. Enggak. Pikirnya gini ya. Kadang-kadang ikut sedih rasanya. Ya Allah. Waktu itu SMA yang ambil. Lari lah. Udah.
1 minggu 4 kali kita keluar. Wes. Itu tuh yang mengajukan dispensasi nikah itu apakah mereka hamil di luar nikah atau memang hanya mengajukan dispensasi Jadi nikah? ceritanya undang-undang perkawinan kita kan 19 tahun. Oh iya. Kalau di bawah undang-undang perkawinan 19 tahun dia mau nikah, itu harus mengajukan rekomendasi. Iya. Istilahnya harus ada rekomendasi dari satu, itu puskesmas. Iya. Puskesmas di sini ini adalah untuk merekomendasi tentang kematangan reproduksinya. Kematangan reproduksinya, kesehatan reproduksinya, sudah cukup umurkah, sudah Iya. matangkah, dan memang kalau memang usianya belum, pasti rekomendasi itu tulisannya ya tidak merekomendasi. Reproduksi matang tuh umur berapa sih? Ah, sebenarnya? benar. Reproduksi matang itu kalau untuk usia nikah memang 19 tahun itu. Tapi kalau untuk hamil itu 21 tahun. Ideal cewek, ideal bukan reproduksi ya, siap untuk hamil lah ya. Kalau reproduksi ya dimulai dari menstruasi pertama. Iya. Tapi Nah, kalau bener kan? begitu Jadi reproduksi tadi menebak Bun. Jadi setelah men itu pasti siap untuk dibuai. Iya. Tapi kan belum siap untuk di rahimnya. Jadi gitu kan. secara anatomis organ tubuh, perkembangannya itu yang standar untuk yang ideal untuk hamil itu usia 21 tahun. 21. Kenapa? Karena panggulnya, jalan lahirnya itu sudah 10 cm. 10 cm artinya apa? Patokan untuk satu jalan keluarnya kepala. Kan kita lahir kepala duluan. Iya. Kalau pokoknya kalau kakinya dulu kan nggak buka jalan lahir, ini kan kakinya dulu nyantol lah kepalanya. Kalau kepalanya tuh ngok ini kan keras, jadi dus cari jalan. Begitu ini bisa terlewati, pokoknya nyingkut, kakinya nyingkut itu bisa keluar. Jadi patokannya adalah untuk keluar seorang bayi, kepala seorang bayi. Ini 10 cm itu sudah dalam penelitian sudah 21 tahun idealnya. Ini 21 tahun ini panggulnya harus istilahnya untuk sehat maksudnya aman untuk melahirkan. Sebelum usia 21 tahun ini juga, ini sebelum 19 tahun ya, apalagi 19 tahun. Jadi ada resiko terjadinya kanker serviks. Makanya saya kalau nerangke sampai belak-belakan. Jadi ini loh resikonya. Apa kalau sudah tahu seperti ini, apa kalian mau pengen nikah usia dini lagi, usia anak lagi? Kenapa? Karena pada saat organ Reproduksi. Jadi alat reproduksi kita, reproduksi kita pada saat itu kan ada yang disebut serviks atau leher rahim. Itu terjadi sel-selnya kalau belum 21 tahun itu kalau terjadi hubungan intim, hubungan suami istri itu belum siap di situ. Jadi terjadi di situ setiap gesekan itu menimbulkan kanker. Bukan kanker. Jadi itu adalah predisposisi atau bisa membuat peluang jadi terkena kanker. Oh gitu. Predisposisi itu tadi tidak selalu loh ya. Predisposisi itu hanya menyumbangkan sumbangan aja sih. untuk faktor lain gitu. Bun, kalau hamil di bawah umur 21 tahun, ini anak bisa prematur nggak, Bun? Kalau prematur atau enggak itu bukan tidak di 21 tahun. Tapi malah di bawahnya 21 tahun itu bisa prematur. Itu lebih betul statementnya. Gitu ya? Jadi kalau perkawinan pernikahan di usia anak, perkawinan ya, itu betul. Resikonya adalah anak lahir prematur. Jadi sobat Bana hati-hati ya. Kita Bun. Ambil setuju. Hati-hati ya Bun. Jadi benar. Terus resiko yang berikutnya kan memang kalau pada saat itu dari jalan lahir belum siap. Terus mereka lahir, terus kemudian takutnya apa? Terjadi perdarahan. Pada saat perdarahan itu yang menjadi taruhan adalah nyawa bayi sama ibunya. Jadi kalau di bawah 21 tahun hamil, kemungkinan satu bayi prematur. Kalau nanti bisa kanker, jadi bukan gitu. Jadi kalian 21 tahun dia bisa mengalami kesulitan pada saat persalinan. Oh iya benar. Mengalami karena kesulitan. belum pinggang belum sesuai dengan
kultur anak keluar. Ukuran dari kepala bayi. Ya karena tadi saya kan nggak paham ya, makanya kalau orang Betul, awam, betul, ya kan Bun. betul. Jadi hati-hati Sobat Bahana, lebih kontrol anak putra putrinya ya Bun Iya, ya. betul. Kalau yang Sobat Bahana mendengarkan ini masih di bawah umur 21 tahun, hati-hati juga dengan pergaulan kalian, ya toh, Bun. Betul Jangan sekali. sampai hal-hal yang Nggak ada merugikan, ceritanya. iya kan Bun. Jadi nggak ada ceritanya hamil tanpa diawali sesuatu. Berhubungan, gitu kan. Nah ini Bunda, juga yang jadi problemnya Bun, anak-anak SD sekarang tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seputar tentang pergaulan seperti itu. Nah gimana caranya kita sebagai orang yang sudah dewasa lah untuk menyampaikan kepada anak-anak SD tapi tidak sampai apa ya, sesuai dengan pemikiran mereka. iya gitu. Nah, gitu. Itu kita harus bagaimana? Jadi untuk SD sih masih dalam taraf, kalau pencermatan kami di pencermatan kami di lapangan masih aman lah. Jadi misalnya untuk SD ya, untuk SD itu masih aman. Jadi masa reproduksinya bisa dijalani dengan sehat. Terus misalnya cuma pacok-pacokan kayak gitu, itu memang menimbulkan rasa nyaman, rasa apa ya? Itu rasa bahagia sebentar kayak gitu. Nah, tapi nek seneng, tapi nek gak seneng ya pegel ya ta. Itu memang rasa-rasa itu memang wajar-wajar aja, misalnya normal aja. Lah pada saat SMP ini kan mereka sudah yang sewu, SD pun yang sudah menstruasi sebenarnya sudah muncul lah rasa-rasa istilahnya libidonya sudah ada. Keinginan seperti. Oke. Jadi begitu akil balik, dia kan cowok sudah mengalami mimpi basah. Iya benar. Kalau sudah mengalami mimpi basah berarti sudah merasakan sesaat-saat libido itu sudah ada. Gitu. Apalagi kalau udah deket-deket sama temen. Wis gede-gede. Gitu loh. Nah, jadi kita bagaimana mengontrol mereka, misalnya dia persitu ya cuman gue nggak apa-apa kalau cuman Suka-sukaan doang. Suka itu kan bukan apa-apa, nggak boleh Bun, kadang-kadang nggak boleh Bun itu. Iya, suka itu kan kagum misalnya karena apa? Dia pinter. Dia kamu harus handsome. pinter. Dia pinter basket, aku suka basketnya kayak gitu. Oh, dialihkan ya, Bun, Nah, ya? dialihkan gitu. Ini memang bener. Wah, ya apa kamu naksir kayak gitu. Biasanya gitu kan dia mesti imut-imut piye. Iya, Kita bisa mendampingi. Nggak boleh itu pacaran. Itu gimana? Jangan seperti itu. Nah, anak akhirnya nggak bisa bedain mana yang benar sama mana yang salah. enggak gitu. Mana yang harus berkembang, mana yang enggak. Nah, pada saat itu kita mendampingi aja. Iya benar. Mendampingi, nggak apa-apa. Dia pinter kan? Dia cantik kok. Itu smart, anaknya baik sih. Gitu. Kadang-kadang Itulah kita dia kan anak baik. kadang-kadang anak kita sebagai orang tua, bocil aja kayak gitu tingkahnya kan gitu kan. Itu nggak baik ya, Bun. Terus apalagi SMP ya. Nah, SMP itu sudah mulailah rasa-rasa itu. Ya makanya tadi saya bilang apa SMP sekolah ramah yang religius. Artinya apa? Kita sudah memperhatikan dari sekolah bahwa kalau kalian pacaran, maaf ya, kalau kalian pacaran ketemu kata bu dokter ketemu bu guru atau pak guru di luar sekolah maupun di mana, sudah kamu misalnya kamu dapat sanksi ulangan 3 kali. Gitu. Jadi tidak seperti apa, tapi mereka tahu kalau itu salah gitu aja. Gitu. Wah, ini Bunda terimbas dari pemberitaan yang beberapa minggu ini ya, Bun. Kamu tidak bisa ikut ujian apabila tidak menemui saya, gitu ya, Bun. Nah, misalnya ya, Bun. Jadi hati-hati predator-predator seperti ini, Bun ya. Ternyata ya makanya tadi ini romantika permasalahan itu ada. Iya, ada aja. Dan lepas dari temennya ternyata gurunya. Lepas dari gurunya ternyata. Jangan salah. Semua kekerasan terhadap perempuan. Nah, ini sudah masuk perempuan, bukan anak loh ya, perempuan. Kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak itu biasa dilakukan oleh orang terdekat. Makanya peradilan anak atau kekerasan terhadap perempuan dan anak itu, terutama untuk peradilan anak ya, kalau mereka yang melakukan itu yang harusnya dia melindungi, atau mereka yang harus mengayomi, atau mereka yang harus merangkul, itu vonisnya ditambah 1/3
medok vonis. Jadi artinya apa? Itu memang kebanyakan kasus dilakukan oleh orang terdekat. Orang terdekat itu bukan hanya hubungan darah aja loh ya. Bukan. Jadi orang yang terdekat misalnya kita punya kepercayaan sama orang, dia misalnya dia makan di sini, biasa udah kita kenal baik, terus dia yang jemput ini, dia kenal baik, itu harus dijaga. Iya sih. Tidak bisa kita lepas 100%. Karena kriminalitas Ya, benar. berawal bukan Yes, dari bla, 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 itu kesempatan. tapi dari Dan- niat. Iya, Benar. Itu benar. Kayak berasa di ini ya saya. Belum ini jadi berasa dinasehatin sama ibu saya. Jadi menyikapi permasalahan ini memang menjadi memprihatinkan di instansi kami, di OPD kami, karena apa? Ini PR yang berat banget, beda banget ya pada saat kita ditantang dalam suatu kegiatan dan suatu program, turunkan misalnya angka demam berdarah misalnya seperti itu gitu. Ya wis kabeh kon bersihkan lingkungan ya gitu kan cepet Bersih banget lingkungan. turunnya maksudnya angkanya. Sementara yang Gini, dihadapi kita jenengan sudah, ini apa ya? Beda. Kita cegah Orang yang di sini. berpikir. Betul, kita Orang yang cegah bernafas. sini. Iya, cegah di sini. Muncul Terus di juga sana. apa yang mereka lakukan ini kan seneng jadinya Iya. itu loh, ngawasi wong seneng itu loh, bingung Susah lah. ya, bener. Nek Wong ngawasi seneng ya. dipenggak. Orang seneng dipenggak. Kenapa? Saya selalu bilang ke remaja kita, pikir dulu sebelum Melakukan. melakukan. Yang kedua, pahami dulu apa yang edukasi seperti ini. Pahami dulu, jangan di-reject dulu. Kenapa? Suatu saat nanti kita saya masih mencari testimoni. Iya. Saya pengen datang nanti di Bahana atau gitu. Iya. Jadi testimoni anak yang nikah usia dini. Oh, boleh, Oke, Bun. boleh. Atau Itu bagus dijualkan banget. kayak gimana Jadi, gitu, Bun. Jadi bagaimana dia dengan sukarela akan menasehati Teman-temannya yang lain. Benar. Oke, siap, Bun. ternyata aku Oke. dulu tuh dijanjiin gini-gini, Wah. ternyata enggak. Oh, gitu. Sekarang Gitu ya. kalau saya nikah, itu kan Siap, sesuatu Bun. banget. Iya. Iya. Jadi dia merelakan diri dengan sukarela. Nanti saya dengan genre, saya punya tim genre, Komunitas gitu ya, Bun. generasi berencana. Itu nanti dia yang tak pasrai yang seperti itu. Jadi Iya. nanti dia bisa, kenapa? Kamu dulu pada ya pertama ya kenalan. Ini salah satu benar-benar di YouTube juga ada ini. Terus saya terinspirasi. Oh, saya harus punya model di Ngawi ini. Aku. Iya. Dia pacaran, dikenalin sama temennya, terus kemudian diajak ke kosnya, kemudian dikunci, dipaksa, Itu- dipaksa melakukan hubungan. Kok nih dipaksa, kok berulang kali kan ya lucu toh. Dipaksa berulang kali. Berarti dipaksa sekali. Dipaksa, Tenang, kok terjadi lagi harusnya. Ternyata loh ini salah lagi kita, salah menilai atau kita. Iya. Dipaksa kok berulang kali. Ternyata kasihan anak ini. Dia jawab, saya diancam. Oh, Iya. Kan Iya, masih iya. pertanyaannya kan masih kok dipaksa terus kok tidak hanya satu kali, Nggak berkali-kali. berontak. Ternyata jawabannya dia lebih memprihatinkan kita, diancam. Iya. Kasus-kasus yang ada di Kabupaten Ngawi yang memprihatinkan, mereka berhubungan di video terus kemudian putus Iya, diviralkan. diviralkan. Setelah Iya. itu baru ketemuan terbongkar. Wes itu toh. Hampir semua kasus Hampir semua seperti itu. kejadian seperti itu. Jadi, ini, Bun. Jadi Sobat itu. Bahana, hati-hati dengan teman kamu ya gitu ya, Bun ya. Hati-hati. Jadi bagi guys kita kuatkan perempuan, Weh. kuatkan perempuan Ngawi, wah gitu. Walaupun mulai dari remaja, kuatkan. Artinya apa? Kalian ini istilahnya masih panjang perjalanannya. Iya. Masih Saya panjang tadi perjalanan. lihat ini, Bun, gambar foto. Kan tadi kan sempat scroll gitu. Melihat anak pergaulan bebas kan gitu, kita cari tema kita kan, Bun. Muncul gambar foto si anak yang perempuan ini gendong anak, sementara itu melihat teman-temannya bermain. Miris ya, Bun ini. Dia itu tadi testimoni tadi bagus banget. Iya. Jadi dia setelah merasakan itu, dia bilang, kok mau lagi? Iya, saya diancam. Karena nanti dilaporkan, gitu, Iya. diceritakan temennya kayak gitu. Akhirnya dia nurutin.
Tapi Bun pernah nanya nggak sih Bun kalau kenapa kok di video gitu? Bisa Kalau itu kan. Nah, Tapi diancam Sin. Soalnya dia gini, ada yang suka sama suka juga ada. Jadi dia pengen mengabadikan kegiatannya dia gitu ya, Bu. Tapi yang anehnya yaitu pertanyaan bener. Iya kan? Bener, Mbak Kenapa Sin. di video? Jadi kenapa dia mau di video? Itu kan hal yang lucu banget kadang-kadang. Iya. Tapi saya juga heran. Tapi Loh, mereka butuh kebanyakan seperti itu. improvisasi, Bu. Menunjukkan bahwa saya tuh sih saya bisa gitu. Iya. Kecuali saya bisa mungkin nanti cari yang lain lagi gitu. Iya. Itu yang menjadi pertanyaan saya, kenapa kok harus di video Maksudnya cari gitu dia kan? cari yang lainnya. Kemana-mana. Jadi sekali lagi saya mengajak semuanya controlling, kita adalah peduli. Makanya peduli. Rasa peduli itu tidak datang di setiap hati. Tapi begitu hati kita peduli, insya Allah dia akan menenangkan hati kita. Iya. Jadi rasa peduli itu saya selalu memberikan, tidak bisa datang setiap hati, tapi hati itu bisa dilatih untuk peduli. Itulah. Iya, Jadi benar. memang tidak datang di setiap hati, tapi hati orang yang tidak peduli itu bisa dilatih. Gitu loh. Coba kalau kita tidak peduli terus gimana? Terakhir nih Bun, pesan nih untuk anak-anak yang masih di bawah umur, gimana cara mereka bergaul tapi nggak ketinggalan Update. iya Nah, gitu, dan tidak- juga orang tidak apa tua namanya nih gitu. gimana nih orang Tidak tua kuper gitu tuh maksudnya. Iya. Yes. Terus orang tua pun harus bagaimana di era sekarang gitu. anak-anak yang sudah gampang mudah sekali menerima informasi. Betul. Jadi ceritanya kita belajar dulu ya. Ini informasi yang kata yang harus kita garis bawahi ini satu, bahwa orang melakukan hubungan ya, hubungan suami istri di usia anak ya hubungan intim di usia anak, itu tidak akan datang dengan niat. Jadi orang ya mulanya ya pacaran dulu. Dengan pacaran tadi saya bilang, jangankan dengan sentuhan dan sebagainya, pandangan aja bisa mendatangkan libido, apalagi dengan sentuhan. Iya. Dan itu tidak akan direncanakan mereka sampai berbuat hubungan intim. Jadi habis terjadi itu, akhirnya dia nyesal dan sebagainya, akhirnya terjadi paksaan, terjadi itu karena berulang dan sebagainya. Itu adalah rentetannya. Kita bisa memutus di situ. Jangan pacaran berduaan, titik itu. Bolehlah taksir-taksiran, tapi pada saat pergi jangan berduaan di tempat sepi-sepian. Itu. Rumusnya itu. Iya. Terus, walaupun sebenarnya kalau tadi saya bilang religius ya tidak ada kata pacaran itu. Jadi kita mengagumi ya kita tadi seperti kita concet. Berhenti di situ aja ibunya. Itu yang harus dipahami. Orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, kita berdoa satu, anak kita tetap terlindungi oleh Allah. Terus yang kedua, bagaimana kita merangkul anak kita ini dengan kasarannya, jangan langsung dengan kekangan, tidak boleh pacaran Dengan tangan besi. malah ada tapi benar-benar dengan sentuhan humanisme yang luar biasa, sentuhan kasih sayang orang tua, sehingga mereka itu bahwa apa yang kita aturkan ke dia tentang pacaran dan sebagainya itu sesuatu edukasi yang kita sudah pernah terjadi, istilahnya sudah belajar dari pengalaman dari yang terjadi dengan yang ada di masyarakat. Itu yang terpenting. Untuk anak remaja tadi resiko, terutama yang cewek. Satu, jangan para remaja itu jangan istilahnya apa ya kalau saya bilang itu, jangan jadi budak pujian. Kan biasanya budak cinta bucin ya. Budak pujian aku ngarang dewe iki. Budak pujian itu artinya apa? Begitu dia itu dipuji, kok budak pujian salah. Maaf, lupa. Mabuk pujian. Mabuk pujian, iya. Keliru aku. Wis lansia. Maklumi Bu. Mabuk pujian. Awalnya adalah mesti karena mabuk pujian. Seorang anak itu akan terlena. Terlena dengan kasih sayang yang cantik banget. Itu wes nek gocek iku cire
nih Caca ngomongin ngene lo incip nih ngene. Wah, nanti cantiknya kan. Cantik banget deh. Ngono kayak wis ngono wis lepek. Yes. Oh iya Gitu. ya. Mabuk itu. Itu adalah kunci untuk tidak ke pergaulan bebas. Terus yang kedua, pergaulan bebas ini benar-benar jauhi pergaulan bebas. Iya. Karena di sini terutama cewek ya sangat dirugikan. Iya. Sangat dirugikan. Resiko pada saat persalinan, bermasalah di persalinan di usia anak-anak yang nanggung adalah perempuan. Makanya jadilah perempuan yang cerdas. dan Di sini berdaya. jadi tersangka akhirnya Ibu. Jadilah perempuan yang cerdas untuk jangan takut yang namanya ancaman dan sebagainya, sudah laporkan ke kita. Ada nomor Kita ada yang- perlindungan ya. Kita aduh kok nggak bawa ya nomornya. Ada sebenarnya hotline-nya itu. Oh ya, Nggak, hotline. maksudnya Mbak Rizka nanti kita Oke. ada psikolog kami, saya tak kasih nomornya. Nanti psikolog kami ini yang menangani pendampingan. Jadi kalau pada saat itu laporkan aja. Maka Anda merasa, kalian adik-adik remaja merasakan sesuatu banget, sesuatu banget, merasa wis tidak nyaman dan tidak apa, curhatkan ke panjenengan terus ke kami. Oh gitu. Itu Kami gratis otomatis ya, sudah Bun? langsung bilang iya jelas gratis banget. Saya tegaskan maksudnya Bun. gratis, Pol. Gratis Pol Sobat Kadang Bana. malah ditraktir bakso sama Oh gitu. Nah ini tambahan. Jadi iya buat toh. kalian curhat terus tempatnya kan kantor kok rame gitu ya ajak metu. gitu. Kita iya. Awalnya seperti Awalnya itu. gitu. Akhirnya nanti makan bareng ya Bun ya. Makan bareng lah. Siap. Itu Mbak Via nanti. Iya. Nomornya. Iya. Ini ya 0812 Iya Bun. 0812 82 82 46 46 59 59 45. Bisa diulangi satu lagi Bun? 0812 0812 82 82 46 46 59 59 45. 45 dengan Mbak siapa tadi Bun? Via. Mbak Via. Dari namanya udah kelihatan orangnya itu pasti. Udah anaknya masih sabar Sabar banget, ya. sabar Kalau banget. kalau namanya Cindy itu orangnya gimana Bun? Aduh, ini bisa tak terawang dulu. Siap. Jadi untuk sekolah, untuk lingkungan masyarakat, tadi saya bilang RT kontrol nggak apa-apa. Kita dikatakan kepo, hanya Allah yang tahu niat kita. Iya. Iya. Jadi nggak apa-apa. Saya biasanya misalnya ada apa-apa anak sekolah itu saya buka hotline gini, sering banget dulu sebelum ada dibantu via ini nomor saya sendiri. Jadi malam-malam itu sudah ding tung gitu. Tapi saya bilang saya longgarnya malam, gitu dia ding tung itu pertanyaannya banyak banget mereka. Mereka banyak banget. Pertanyaannya banyak banget dan mereka ya Allah masa bisa melakukannya. Dokter, ciuman Inggris itu bisa hamil nggak? Aduh apa gitu ciuman Inggris. Halah, aku Iya, krian. Gimana Sin? Kamu yang masih muda pernah ngalami ciuman Inggris atau ciuman Jerman? Tahu nggak? Atau yang tahu. Jepang? Tapi kan ya namanya wong konselor, nah Iya. yang ngerti kan ya izin tuh. Iya. Pinter kita. Jadi Ngendanya ciuman gimana, Inggris yang Bun? mana? Oh, gitu. Inggris Timur apa Inggris Barat? Oh. Emang ada dua Bu Dokter? Loh, aku bilang iya loh. Pengen tahu Sama ciuman diri. Inggris itu yang kayak Iya, apa? iya. Gitu. Ternyata dia bilang, oh saya nggak tahu kalau ada dok. Ya tahu toh Bu Dokter pasti tahu. Wah, gitu. Dia langsung bilang, oh yang punyamu yang gimana yang ciuman Inggris itu? Yang bibir sama bibir itu loh. Oh, itu iya. utara. Aku bilang. Bisa banget aku bilang gitu. Jadi Iya. seperti itu mereka butuh Ini ya, butuh tempat curhat gitu ya. Iya. Remaja memang butuh tempat curhat. Jadi jangan pernah menggunakan masa mudamu untuk bertanya kepada yang salah itu. Iya. Iya. Contohnya di sini juga ini Bu, ku ingin curhat cinta. Sebenarnya kita juga memberikan plafon kepada Sobat Bana ini yang Betul. yang tidak bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Dan kita juga sekaligus memberitahukan kepada mereka agar tidak terjerumus hal-hal yang Iya, negatif betul. gitu. Suka boleh, tapi kalau untuk yang ke arah Betul. ini berbahaya. Bahaya gitu. Jadi resikonya tadi bayangin, melahirkan resiko Iya.
kalau bahasa Jawa taruhan nyawa. Iya. Begitu itu. Apa seorang bayangin aja, yang usia dewasa aja hamil itu sudah kecemasannya sudah luar biasa. Kok kayak gimana bayangkan kan sudah biasa. Nah, sudah kepikiran yang Luar biasa. apalagi anak-anak yang harusnya mereka kita didik, kita memang dia harus jadi ibu. Nah, itu. Nah, itu. Makanya Kompleks itu. banget. Kompleks banget permasalahan perempuan ternyata. Oke, itu tadi obrolan kita Iya. ya pada Bisa dilanjut minggu depan, Bun. Mungkin siap. Boleh. dengan genre yang apa tuh? Genre ya. Genre, Karena ha. aku saya nyari dulu karena kan tidak semua orang rela ya kayak gitu. Nanti Cuma kita pakai tutupi topi, aja, Bun. pakai Benar, topeng, kita topeng. Oh iya, iya. Tapi nanti kita motivasi untuk supaya karena apa itu penting. Penting Iya, banget. benar. Iya, Jadi dia cerita banget. Dulu saya bayangin nanti satu bulan Iya. bulan saya katanya gajinya sekian juta, tapi saya cuma dikasih 1 juta gitu. Oh, iya, Jadi pada iya. saat pacaran itu memang beda pada saat kenyataan. Iming-imingnya. Iming-imingnya itu seperti itu. Dan itu banyak banget yang terjadi. Wah, Oke, oke. Thank you Semangat, banget semangat. buat Bu Aning. Ibu Ani. Ya. Ya, yang siap. menyempatkan waktunya pada malam Siap, hari ini. masih hujan gitu. Hujan-hujan ya kan di tengah hujan badai. Beneran. Tadi nunggu hujan nggak habis-habis. Drivernya kan libur hari ini, jadi mau Keluar. mau keluar. Loh, mobilnya kok panjang banget, tak coba nggak bisa. Dia pakai sepeda motor tadi, Wah, Bunda. sangat perjuangan Tetap sekali semangat. ya. Makasih, Bunda. Terima kasih untuk informasinya yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua dan Iya, sobat benar. Bahana dimanapun kamu berada gitu Iya. ya. Yap. Yang penting jangan takut untuk curhat. Oke. Karena dengan curhat kamu dapat solusinya. Iya, benar banget. Oke, kayaknya kita harus menutup Siap. pertemuan kita pada malam hari ini nih ya. Mungkin bisa dilanjut minggu depan dengan narasumber yang seperti beliau ini. Iya. Yang pengen curhat nih, saya pengen curhat nih. Gitu. Boleh. Kan. Oke, di sini Cindy dan juga Ardian. pamit undur diri. Siap. Terima kasih atas kebersamaannya. Yep. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.